Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Mari kita siapkan hati kita dengan kemurahan Tuhan. Kita akan berdoa dan memuji kebesaran Tuhan. Dan di saat kita merendahkan diri mengambil bagian di dalam terang Kristus, kita percaya terang Tuhan akan terbit di atas kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan, kami rindu mengalami kekuatan baru, kuasa daripada Tuhan, yang membuat kami terus menerus berdiam di dalam hadirat-Mu dan kami mengalami kuasa Tuhan. Sehingga kami yang lemah boleh berkata, aku kuat. Kami yang miskin boleh berkata, aku diperkaya. Dan kami yang kehilangan jawaban, kami boleh berkata, Yesus adalah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk menerima kuasa firman-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Keajaiban-Mu Tuhan menerangi kehidupan kami sehingga kami menjadi lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau yang setia dan selalu ada. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya aku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya aku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya. Haleluya. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah selamanya ku selamanya ku cintai, takkan meninggalkan-Mu Tuhan.
takkan pernah ku tinggalkan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya ku kagumi tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami agungkan hadirat-Mu Tuhan. Kami agungkan kuasa-Mu Yesus. Sebab selamanya kami selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Oh, tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya kami cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Di dalam Engkau kami bangkit, di dalam Engkau kami kuat, di dalam Engkau kami menjadi lebih daripada pemenang. Dan setiap yang orang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab Engkau Tuhan yang telah membawa kami keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Kegelapan tidak akan menguasai kami, oleh karena terang Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami terima berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah orang-orang yang dibawa Tuhan keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, Saulus seorang penganiaya orang Kristen, dan dia adalah seorang yang diajar dengan ajaran Gamaliel. Dia adalah keturunan Yahudi asli. Dia adalah orang-orang yang begitu menjaga hukum Taurat. Dia orang yang mengetahui hukum Taurat. Dia mengenal dengan benar bahasa-bahasa yang bisa menerjemahkan tentang kitab-kitab Taurat, sehingga dia tahu persis arti dari makna-makna kitab Taurat. Namun ketika dia tinggal di luar Kristus, dia tidak mengenal Tuhan. Sebelumnya kehidupan Saulus, dia datang dengan kuasa penuh dari para imam-imam Yahudi untuk membunuh para rasul dan kemudian hidupnya berubah drastis ketika Tuhan memilih dia. Tuhan memilih dia, membawa dia keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, kemudian dia menjadi alatnya Tuhan. Lewat penumpangan tangan Ananias, dia dipilih menjadi seorang rasul, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia telah menjadi buta. Ketika dia menjadi buta, dia tidak bisa melihat 3 hari 3 malam lamanya. Ia tidak makan, dia tidak minum. Lalu seorang murid Tuhan bernama Ananias, ketika dia menumpangkan tangan, maka selaput di matanya itu gugur dan dia bisa melihat lagi. Kemudian dia bangun dan memberi diri dibaptis. Padahal dia sebenarnya salah satu orang penganiaya jemaat yang dengan kuasa penuh, dengan tidak main-main dia menganiaya jemaat Kristus Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Saulus menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang diubahkan Tuhan. Ketika dia menjadi Saulus, dia seorang penganiaya jemaat, dia membenci pengikut Kristus karena dia tidak memahami tentang kuasa kasih karunia Kristus. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, hidupnya berubah drastis. Bahkan ketika dia 3 hari 3 malam selaput matanya itu gugur pada saat ditumpangkan tangan. Ini menunjukkan apa, saudara? Sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita itu dalam kebutaan. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita melakukan dosa sebagaimana kita seperti orang yang tidak merasa bersalah. Sebelum kita mengenal Tuhan,
Kita tidak bisa melihat terang di dalam diri kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa hidup di dalam jalan kebenaran. Tetapi ketika kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, maka terang itu membukakan mata kita. Kita yang dulu berbuat sesuka hati, kita menjadi seperti ada rem yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya mengalami itu, saudara. Ketika saya hidup sebagai anak muda, biasa aja, hidupnya biasa aja. Tetapi mulai melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Dan kemudian tidak sadar bahwa itu berdosa, malah kecenderungannya adalah membela diri. Kecenderungan adalah merasa diri benar. Tetapi ketika roh Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita, kecenderungan itu adalah mohon ampun di hadapan hadirat Tuhan. Sebab mata kita menjadi terang, kita bisa melihat hati kita itu seperti apa. Hati kita itu ternyata sudah menjauh daripada Tuhan. Hati kita itu ternyata sudah kompromi. Tanpa terang Tuhan, saudara, hidup kita seperti ruangan yang tidak ada lampunya. Seperti ruangan yang tidak ada lilinnya. Ya, seperti orang yang meraba-raba dan seolah-olah merasa diri paling benar dengan jalan kita yang ada. Tapi kalau ada terang Tuhan, kita bisa melangkah ke jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, berbahagialah orang yang benar, yang hidupnya di dalam Tuhan. Sebab ketika hidupnya di dalam Tuhan, terang Tuhan itu akan terbit di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini kalau kita masih belum peka dengan dosa, kita masih belum peka dengan apa yang harus kita lakukan, berarti kita belum izinkan terang Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saulus mengenal Taurat. Saulus mempelajari kitab Taurat dan dia mengenal aturan-aturan hukum Taurat, tapi dia tidak melihat terang kemuliaan Tuhan. Apa gunanya kita mempelajari firman Tuhan, tetapi terang Tuhan itu tidak terbit atas kehidupan kita. Yang kita ajarkan, kita sendiri tidak lakukan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur 108 hingga Mazmur 112. Saudara, kami mohon dukungan untuk channel ini. Please like, comment, share, dan subscribe for more videos dari Gracia Hope Compassion Channel. Kerinduan kami adalah setiap pemberitaan Injil itu bisa sampai ke ujung bumi. Amin. Dan dengan demikian kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah yang menyebarkan Injil di segala tempat, bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih saudara, kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judulnya di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Dari Mazmur 108 hingga 112 kita akan belajar pada pagi hari ini. Saudara, ini tanggal cantik ya. Kamis 23 Maret 2023. 23032023 ya. Orang biasanya menyukai tanggal cantik untuk maksud-maksud tertentu. Tetapi di dalam Tuhan setiap hari adalah hari yang luar biasa. Amin. Mazmur 108 berbicara tentang syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Pemazmur berkata, "Ya Allah, pujianku janganlah berdiam diri. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku." Saudara, sampai di titik ini Mazmur dari 1 sampai Mazmur 108, kita tidak henti-hentinya melihat bagaimana keluhan, bagaimana Daud itu punya masalah, tapi dia tetap memuji dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa, saudara. Mazmur 109 berbicara doa seorang yang kena fitnah. Wow, tadi sengsara dan miskin. Sengsara, miskin, terluka. Dan ini Mazmur 109 doa seorang yang kena fitnah. Saudara-saudara pernah kena fitnah enggak? Ya, di depan saudara seorang bisa berkata manis, di belakang ternyata dia berkata-kata yang lain. Oh, si A ini begini. Ya ini ternyata begini. Saya nggak suka ketika dia bawa firman. Saya nggak suka katanya begini. Saudara, ternyata Daud juga mengalami fitnahan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, "Ya Allah, pujianku janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta." Dengan fitnah itu artinya begini, dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Saudara pernah mengalami enggak? Kalau ada berarti saudara adalah calon pemazmur yang baik. Karena di dalam tekanan ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku
dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Pernah mengalami ini, saudara? Saudara siang dan malam berdoa untuk pertumbuhan, ya, dari orang-orang yang kamu doakan. Siang dan malam engkau mengharapkan dan mengajarkan sesuatu untuk orang-orang yang kamu doakan. Tetapi ternyata di belakang mereka nggak suka. Ternyata di belakang mereka justru ada kebencian. Ya, kita tidak bisa menyalahkan, saudara, karena mungkin tanpa pemahaman yang sama. Karena mungkin perbedaan persepsi, perbedaan prinsip. Dan kita nggak bisa bilang, oh saya yang benar, mereka yang salah. Ya, atau kita nggak bisa bilang juga, mereka yang benar, kalau gitu saya yang salah. Enggak. Kita izinkan Tuhan beracara dan Tuhan akan memulihkan keadaan saya, keadaan mereka, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tugas kita adalah bukan untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Tugas kita adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus berubah menjadi Paulus. Pada waktu dia menjadi Saulus, sahabat-sahabatnya adalah para imam, para petinggi-petinggi agama Yahudi. Petinggi-petinggi agama Yahudi adalah agama Yahudi yang sudah kawin dengan kekuasaan yang ada pada waktu itu, Yunani dan Romawi. Petinggi-petinggi agama Yahudi, sebutan mereka adalah pejabat agama, pejabat-pejabat di sinagog, ya, pejabat-pejabat di rumahnya Tuhan. Dan mereka dengan dalil untuk membela agama, mereka melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Saulus dengan polosnya mengikuti pola tersebut. Dengan dalil untuk membela agama dan untuk memusnahkan para penyesat, dia membela agama Yahudi. Apa yang terjadi? Ketika terang Tuhan terbit di atas dia, dia menerima kuasa Roh Kudus, dia baru ngeh, dia baru paham. Ternyata yang selama ini saya bela itu salah. Dan Paulus juga berkata, dia setuju juga kalau ternyata Stefanus itu dianiaya oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Dia dilempari batu. Nah, saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terang Tuhan itu terbit di atas diri Saulus, dia berubah, mengubah namanya, menamai dengan nama baptis Paulus. Dan Paulus menjadi seorang yang radikal membela kekristenan. Radikal membela pengikut Kristus. Kenapa dia seperti itu? Ya, dia memiliki hidup yang baru. Dulu pemuka agama adalah komunitasnya. Pemuka-pemuka agama itu adalah orang yang selama ini dia bela. Begitu dia mengalami terang Kristus, dia tinggalkan komunitas itu, dia tinggal dengan komunitas orang-orang percaya, dia belajar tentang Kristus, dia belajar tentang pengajaran-pengajaran tentang Injil, dan dia menjadi seteru dari pemuka-pemuka agama Yahudi, menjadi sahabat orang-orang yang dulunya dia aniaya. Saudara, ketika terang Tuhan itu terbit atas diri kita, pemahaman yang benar itu muncul. Pemahaman yang benar tentang pengenalan akan Kristus itu muncul. Saudara, kalau dulunya telah terjadi perbedaan yang signifikan, dia membela komunitas pemuka agama Yahudi, sekarang dia berbalik membela komunitas agama Kristen. Itu kenapa? Karena terang Tuhan itu ketika dia terbit, dia menerangi seluruh mata hati nurani. Kalau hari ini engkau difitnah oleh orang yang menolak pengajaranmu, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mungkin hari ini dia berpihak kepada pengertian yang dia miliki di zaman yang pengertian yang dia miliki di komunitas yang lama, sesuatu yang tidak mengenal Tuhan. Dan satu saat nanti kita berdoa agar pikirannya terbuka dan dia boleh mengalami pengenalan akan Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam dunia ini hampir mustahil seseorang bisa mengalami kesepahaman di dalam satu pengertian. Biasanya itu akan terjadi begitu banyak perbedaan pendapat. Begitu banyak perbedaan pendapat antara komunitas A, B, C. Dan makanya kebanyakan ya gereja menjadi terpecah-pecah karena semua dengan pemahamannya sendiri. Haruskah kita menghakimi dan saling melukai satu dengan yang lain? Tidak, saudara. Setiap orang punya masanya, setiap masa ada orangnya, setiap orang diproses untuk mengenal pengenalan akan Tuhan. Ketika terang Tuhan terbit di atas diri kita, maka terjadi pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya hari ini
Saudara mau difitnah kek, saudara mau direndahkan kek, saudara mau ditolak pengajarannya, saudara mau dianiaya. Semua orang memiliki proses yang berbeda-beda. Kita harus belajar untuk menerimanya dan membangun kehidupan yang mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita ditolak di satu komunitas, kita akan diterima di tempat yang lain. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini berbicara soal penolakan, saudara. Sekalipun engkau ditolak di tempat yang lain, engkau disingkirkan dengan berbagai macam cara karena engkau tidak sepaham dengan mereka. Satu saat nanti engkau akan diterima di tempat yang lain. Kalau mereka memiliki kesepahaman yang sama dengan engkau. Hanya yang kita minta dari Tuhan itu adalah begini. Tuhan, aku berdoa supaya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus, aku mengenal Engkau secara pribadi, supaya aku jangan jatuh sampai tergeletak. Kita harus minta bahwa terang Tuhan yang terbit atas kita. Kita nggak bisa minta orang ini akan menyukai kita. Kita nggak bisa meminta bahwa jemaat itu akan menyukai kita. Kita nggak bisa meminta, bahwa pendengar-pendengar dari YouTube ini akan menyukai saya sepenuhnya. Kita harus berdoa bahwa mereka bisa melihat terang Kristus di dalam pelayanan kita. Saudara, kalau pelayananmu ditolak, kita harus mengoreksi diri kita. Apakah saya membawa terang Tuhan? Ataukah saya membawa kemuliaan diri saya sendiri? Ini jadi persoalan, saudara. Kalau terang Tuhan tidak terbit atas kita, sia-sia kita menyampaikan firman Tuhan. Mazmur 110, penobatan Raja Imam. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Mazmur Daud ini adalah mazmur yang merupakan mazmur-mazmur nubuatan yang menggambarkan Kristus sebagai juru selamat. Karena Yesus pun telah menang, duduk di sebelah kanan Bapa dan membuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakinya. Tongkat kekuatanmu diulurkan Tuhan dan Sion memerintahlah di antara musuh. Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai juru selamat. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan beriaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah berfirman dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara, Mazmur 110 berisi kata-kata firman yang menubuatkan tentang Mesias. Mazmur 110 ada banyak kalimat, saya hanya mengambil sepotong-sepotong. Bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah imam besar agung, imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan duduk di sebelah kanan tahta Tuhan sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakimu. Tuhan Yesus Kristus membawa terang, dia adalah imam dan raja. Penobatan Raja Imam menubuatkan tentang keimamatan yang rajani. Kalau dulu tentang imamat dan rajani itu dua hal yang berbeda. Kalau imam ya imam, kalau raja ya raja. Tetapi Kristus adalah imamat yang rajani dan pengikut Kristus adalah imamat yang rajani. Ada banyak hal yang disingkapkan lewat Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terang Tuhan itu datang, maka puji-pujian, Mazmur dan firman itu akan keluar dari bibir mulut kita. Mazmur 111 berbicara tentang kebajikan Allah. Haleluya! Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Amin. Terang Tuhan aja, saudara, terbit. Amin. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Di Mazmur 112 firman Tuhan berkata tentang berbahagia orang benar. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Wow, dahsyat. Dahsyat Tuhan, luar biasa. Ketika kita mengizinkan terang Tuhan terbit atas kehidupan kita, kita menjadi orang-orang benar. Saulus menjadi Paulus. Saudara, nama KTP saya adalah Lucy Ambarukni. Nama baptis saya Priscilla, diberikan oleh kakak rohani saya. Dan ketika saya menerima nama baptis ini,
bukan karena nama baptisnya, karena roh Tuhan ada di dalam diri saya. Saya mengalami terang Tuhan. Dan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara, orang benar adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Mazmur Daud di dalam Mazmur 51, Daud adalah seorang pendosa yang luar biasa. Tetapi kenapa dia dikatakan sebagai orang benar? Tidak ada seorang pun benar di dunia ini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karakter kita rusak. Mulut kita rusak. Niat-niat kita jahat. Pengertian kita tidak benar. Tapi yang membenarkan kita adalah Tuhan. Mazmur 51 berisi ratapan dari Daud yang meminta pembenaran daripada Tuhan. Saudara, pembenaran itu anugerah. Pembenaran itu hadiah daripada Tuhan. Pembenaran itu hadiah karena kita tidak mampu mengerjakannya. Dan orang-orang yang disebut benar ketika dia mengalami perkenanan daripada Tuhan. Ratu Esther mengalami perkenanan dari Raja Ahasiweros. Dengan demikian dia disebut berkenan. Saudara, sehebat apapun karakter kita, tapi kalau kita tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, kita orang fasik, saudara. Dan ketika kita menerima roh Tuhan ada pada kita, oleh sebab ia telah mengurapi kita, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, dan pastikan bahwa nama Yesus dimuliakan di dalam diri kita. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Orang-orang yang benar karena dibenarkan. Orang-orang pengasih dan penyayang, orang yang adil oleh karena berpihak kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau kita menyebut diri kita benar, tapi kita berseberangan dengan Tuhan, jangan mimpi kita mengatakan diri kita orang benar. Saudara, orang benar ada di pihaknya Tuhan, bukan di pihaknya lawan. Berbahagialah orang yang mengalami kuasa Tuhan, karena terang Tuhan akan terbit di atas orang-orang benar. Amin. Tuhan mengeluarkan kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Berbahagialah orang yang keluar daripada kegelapan, karena kegelapan menyelimuti seluruh bumi, tetapi kemuliaan Tuhan akan terbit di atas orang-orang yang percaya. Alami, saudara, terang Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata seperti ini, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku, seorang pahlawan wanita, R.A. Kartini, dia hidup di zaman tahun 1000 berapa ya, saudara? Raden Ajeng Kartini berkata di sebuah bukunya, dari dalam gelap terbit terang. Ternyata sebelum itu, ya, ratusan atau seribuan tahun lebih, saudara, pernah ditulis di dalam kitab Korintus bahwa dari dalam gelap akan terbit terang itu ada di firman Tuhan. Amin. Jadi bukan semata-mata karena buku karya ciptaan dari Raden Ajeng Kartini. Pahlawan wanita ini hidup di sekitar di tahun 1800-an, 79 sampai 1900 berapa begitu ya, 1904 kalau tidak salah. Dia menulis tentang buku dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, itu perkataan ini sudah muncul dari zaman di kitab Korintus. Jadi sekitar ya 1000-an tahun lebih ya. Pada zaman setelah rasul-rasul hidup, setelah zaman Kristus Yesus. Dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya pertama, kita tidak akan selama-lamanya tinggal dalam kegelapan. Yang kedua, ada pengharapan. Saudara, paling gak enak itu kalau mati lampu, semua sekeliling kita itu gelap adanya. Tapi ketika terang itu datang,
seperti ada harapan. Yang ketiga, ketika terang itu datang, kegelapan yang sirna. Kegelapan itu sirna, dan terang itu akan menerangi. Kita bisa melihat apa yang kita butuhkan, kita bisa menyentuh apa yang kita cari, kita bisa menemukan apa yang kita cari. Nah, saudara yang berkati, terang itu sangat-sangat bermanfaat. Jangan kita hanya sekedar berkata, oh luar biasa ada terang. No, terang itu sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena adanya terang, kita bisa melihat dengan leluasa. Kalau hati kita ada kegelapan di dalam diri kita, karena tidak mengampuni, karena menyembunyikan rahasia, Tuhan tidak berkuasa di dalam diri kita, saudara. Di dalam diri kita ini ada ruangan-ruangan yang kita bisa kunci dan kita buang kuncinya. Kita tidak izinkan Tuhan berkuasa di dalam ruangan hati kita. Tetapi kalau kita izinkan ruangan hati kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami pembebasan dan pemulihan. Terang Tuhan bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Kalau kita tidak izinkan terang itu datang, kita tidak akan menerima pengetahuan dan kemuliaan dari Kristus Yesus. Amin. Saudara yang diberkati, di dalam Mazmur 112 firman Tuhan berkata seperti ini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ayat 6 berkata, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Paling gak enak saudara kalau hidup kita dibeda-bedakan ya. Ada orang benar, ada orang fasik. Ternyata orang benar memiliki privilege yang lebih baik daripada orang fasik. Orang fasik itu jatuhnya di tempat-tempat licin. Tapi orang benar itu mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara, pastikan kita menjadi bilangan orang-orang yang benar. Orang benar itu bukan karena benar-benar dia melakukan kebenaran, tapi dia dibenarkan oleh karena dia berpihak kepada Tuhan. Dia dibenarkan oleh karena dia berpihak kepada Tuhan, terang Tuhan itu terbit atas dia. Dan kita dapat melakukan kebenaran oleh karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada 5 hal yang saya catat di Mazmur 112. Berbahagialah orang yang benar. Berbahagialah orang benar, orang-orang yang seperti apa? Karena takut akan Tuhan. Suka dengan perintah Tuhan. Dan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar yang pengasih, penyayang, orang yang adil. Ya, mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajar-wajarnya. Ia membagikan, memberikan kepada orang miskin. Itu ciri-ciri orang benar, saudara. Dia takut akan Tuhan, suka dengan segala perintah Tuhan, dan terbit kebenaran. Ya, dia menjadi pengasih dan penyayang, orang yang adil. Kemudian kemujuran, orang yang menaruh belas kasihan. Ya, dia menjadi orang-orang yang mujur. Ia membagi-bagikan, ia membagikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi untuk dalam kemuliaan. Artinya dia dimuliakan, saudara. Keuntungan apa yang diperoleh oleh orang benar? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, ke 11 rasul plus Matias, murid yang ditambahkan, 12 rasul yang ada, saudara, mereka tidak takut memberitakan Injil. Walaupun akhir dari kehidupan mereka ada yang mati salib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dianiaya, ada yang dibunuh. Pokoknya mereka mati secara martir, tapi mereka tidak takut. Tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kalau mau jadi hamba Tuhan harus siap dihina. Saudara, kalau mau jadi hamba Tuhan harus siap ditolak. Saudara, kalau mau jadi hamba Tuhan harus siap ketika engkau dengan pengajaranmu diuji dengan berbagai-bagai macam penolakan. Orang-orang yang belum sepaham dengan Tuhan akan menolak pengajaran yang engkau berikan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah pada para lawannya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Memandang rendah para lawannya karena bukan kita kok yang berperang, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin.
Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, pengiringan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi orang yang setia dengan Tuhan, Tuhan akan angkat, diterangi dan dijadikan dimuliakan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, sekalipun ayah dan ibumu menolak engkau, tapi Tuhan menyambutmu. Ini berbicara tentang orang-orang dekat. Orang-orang dekat. Justru orang-orang dekat yang kadangkala tidak bisa menerima pengajaran yang keluar dari mulutmu. Bisa saja itu ayahmu, bisa saja itu ibumu, bisa saja itu saudara-saudaramu, bisa saja itu jemaatmu sendiri yang engkau layani, bisa saja itu orang-orang dekat yang ada di kantormu, bisa saja itu orang-orang yang dekat ada di komunitasmu yang terdekat. Mereka nggak bisa menerimanya karena belum sepaham. Jangan menyalahkan orang-orang dekatmu. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan, terang Tuhan itu terbit atasmu, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya pribadi bersyukur keluarga dekat saya, kakak saya, mama saya, papa saya sudah meninggal, kakak saya, mama saya, papa saya, keluarga-keluarga dekat itu kami kompak. Kami kompak dan mereka sangat mendukung pelayanan saya. Mereka sangat mendukung dan ketika beberapa tahun yang lalu kami bawakan Injil, beritakan Injil, mereka menerimanya. Itu sangat luar biasa, saudara. Yang saya maksudkan di sini, tidak semua orang bisa menerima. Mungkin itu komunitas-komunitas dekatmu yang lain. Tapi jangan merasa down. Belajar untuk terus menjadi saksi. Karena lambat laun firman Tuhan akan menundukkan siapapun yang menolak kebenaran. Sebab bukan engkau yang ditolak, tapi kebenaran itu sendiri. Saya bersyukur mama saya hampir setiap hari menonton tayangan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Artinya mereka orang-orang dekat yang mendukung kita. Tapi yang saya maksudkan firman Tuhan ini bahwa tidak semua orang-orang yang dekat dengan kita mendukung kita. Bisa saja ada yang tidak mendukung. Tapi ampunilah mereka karena mereka punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Satu saat nanti, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness will cover the earth, and deep darkness the peoples, but the Lord will rise upon you, and his glory will appear upon you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your rising. Saudara, untuk menjadi bangkit dan bercahaya, izinkan Tuhan bercahaya atas kehidupanmu. Maka engkau akan melihat terang Tuhan akan terbit dan kemuliaan Tuhan akan turun atasmu. Jangan kita menyepelekan kasih Tuhan, kita berespon, dan kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendukung pelayanan masing-masing. Siapa tahu orang-orang yang kita dukung ini betul-betul mereka dipakai oleh Tuhan dan benar mereka dipakai oleh Tuhan. Kita harus dukung supaya firman Tuhan boleh disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Amin. Saudara yang diberkati, tetaplah kuat, tetap solid, tetap bersyukur karena firman Tuhan akan membuat engkau menerima kemuliaan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari dalam gelap terbitlah terang. Kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tidak mudah untuk mengikuti Kristus, tetapi orang yang setia dengan Tuhan akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih buat dukungan keluarga, buat dukungan sahabat GACC, sehingga channel ini boleh menjadi berkat. Biarlah kemuliaan Tuhan terbit atas pelayanan kami, sehingga berita Injil kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan. Dan aku berdoa pada saat ini, pribadi-pribadi yang datang kepada Tuhan, diangkat oleh Tuhan, lewat sakit penyakit mereka,
ada kemuliaan di balik penderitaan. Mereka dapat menemukan kasih Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Bapak, aku berdoa untuk para audiens yang menonton tayangan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka mengalami kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Terang Tuhan terbit atas mereka dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan terbit atas mereka dalam nama Yesus. Mereka keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan mereka menanggalkan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang dibenarkan. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan hamba firman-Mu. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu. Memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.